kami mempresentasikan ibu hamil. Next. Nah, pada kasus ini terdapat seorang ibu muda datang ke apotek untuk menebus obat. Nah, hasil asesmen yang diperoleh datanya yaitu nama pasiennya bernama Ibu Rati, umurnya 23 tahun dan dalam kondisi hamil 10 minggu. Anak pertama keluhannya itu asam lambung. Nah, ini didiagnosa oleh dokter. Ibu Rati ini mengalami anemia dan mendapat resep seperti yang di samping, yaitu Capiflex tablet dan Lestron tablet. Next. Untuk screening resepnya, untuk persyaratan administrasi semuanya ada, nama dokter, nomor SIP, alamat, kemudian para dokter, tanggal resep itu ada, kemudian untuk persyaratan farmaseutiknya ada, untuk persyaratan klinisnya terdapat yang tidak tepat indikasi. Kemudian tepat dosis iya, tepat penggunaan iya. Kemudian untuk duplikasi pengobatan, alergi, dan kontraindikasi serta interaksi obat itu tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai swab. Yang pertama yaitu subjek. Subjek pada kasus ini yaitu pasien ibu hamil bernama Ratih dengan usia 23 tahun yang datang ke apotek untuk menebus resep. Adapun informasi yang perlu digali dari pasien yaitu yang pertama ada alamat pasien, yang kedua nama telepon, yang ketiga berat badan, yang keempat riwayat alergi obat, yang dan kelima riwayat penggunaan obat untuk mengatasi gejala. Selanjutnya yaitu objek. Dalam kasus ini tidak ada data laboratorium atau hasil pemeriksaan fisik lain. Yang ketiga, asesmen. Dalam kasus ini asesmennya yaitu pasien ibu hamil dengan anak pertama, usia kehamilan 10 minggu, memiliki keluhan sering merasa lemas, pusing, dan terdiagnosa mengalami anemia. Dan yang terakhir yaitu planning. Planning ini terbagi menjadi yang pertama itu tujuan terapi. Tujuan terapinya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan meringankan gejala anemia seperti pusing, sakit kepala, dan merasa lemas. Yang kedua untuk memperbaiki etiologi yang menjadi dasar terjadinya anemia. Yang ketiga mencegah kekambuhan anemia. Dan yang terakhir mencegah kematian atau pendarahan hebat. Selanjutnya ada terapi terbagi menjadi dua, yaitu terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologinya dapat dilakukan dengan memenuhi asupan nutrisi asam folat dan vitamin B12. Selanjutnya dapat mengkonsumsi sayur-sayuran seperti bayam, seledri, kubis, kol, dan sebagainya. Selanjutnya dapat mengkonsumsi buah-buahan seperti apel, anggur, aprikot, dan lain-lain. Selanjutnya dapat mengkonsumsi daging dan ikan laut seperti seafood. Untuk terapi farmakologi dalam kasus ini digunakan terapi Capiflex 1 kali sehari setelah makan. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Septi. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan kasus. Untuk permasalahan kasus ini yaitu pasien didiagnosa oleh dokter mengalami anemia dan sedang hamil 10 minggu. Dokter memberikan resep dengan salah satu obatnya yaitu Lestron tablet. Lestron tablet ini adalah obat yang digunakan untuk mencegah persalinan prematur dan mencegah terjadinya keguguran. Obat ini berfungsi untuk menekan motilitas uterus sehingga mampu mencegah keguguran termasuk
abortus habitualis atau keguguran berulang. Berdasarkan keluhan pasien yaitu sering lemas dan merasa pusing, memberikan resep dengan obat Lestron tablet tidaklah tepat, sebab obat ini untuk ibu hamil yang memiliki kandungan lemah, rentan mengalami keguguran atau mengalami riwayat keguguran sebelumnya. Selanjutnya adalah penyelesaian. Penyelesaian yang kita berikan adalah pada resep tersebut, Ibu Ratih yang hamil 10 minggu mengeluh sering lemas, pusing, dan diagnosa anemia oleh dokter. Berdasarkan pengkajian resep tersebut, obat Lestron tidak disarankan untuk obat Ratih karena kandungan Ibu Ratih tidak dalam keadaan lemas dan juga tidak pernah keguguran. Jadi dikonfirmasikan ke dokter bahwa Ibu Ratih hanya perlu diberikan vitamin yaitu Kaviplex saja untuk keluhan yang dirasakan oleh Ibu Ratih. Kemudian KIE yang kami berikan yaitu kurang lebih seperti ini. Ibu, berdasarkan resep yang Ibu bawa, kami memberikan satu obat yaitu Kaviplex. Karena Ibu mengalami anemia, maka kami berikan Kaviplex ini. Obat ini vitaminnya Bu diminum sehari sekali saja setelah makan. Untuk Lestronnya kami berikan bentar, wait. Bentar, Rek. Kayaknya belum tak gantiin yang KIE. Oke, tak ulang. Baik, selanjutnya KIE. KIE yang diberikan kepada Ibu Ratih kurang lebih seperti ini. Bu, berdasarkan resep yang Ibu bawa, kami memberikan obat satu saja, yaitu Kaviplex. Karena Ibu mengalami anemia, maka obat yang diberikan hanya Kaviplex saja. Obat ini vitamin ya, Bu, diminumnya sehari sekali, 1 tablet setelah makan. Selain itu, Ibu perbanyak makan sayur seperti bayam, seledri, kubis, dan lain-lain ya. Jangan lupa banyak mengonsumsi buah-buahan, serta protein seperti daging dan ikan ya, Bu. Selanjutnya adalah kopi resep dan etiket. Kopi resep yang kami berikan dari apotek kami seperti ini, dengan keterangan Lestron yang dicoret karena tidak diberikan obat Lestron. Kemudian Kaviplex yang diberikan keterangan DET karena sudah diberikan semuanya. Untuk etiketnya hanya diberikan etiket Kaviplex saja karena tidak diberikan obat Lestron. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nomor antrian nomor 11. Oke. Siang, Mbak. Baik, siang. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Mutia Tazkia, apoteker di Apotek Farmakan Jaya. Baik, sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, Mbak. Saya mau menebus resep dari dokter. Baik, boleh saya lihat resepnya? Ya. Ini, Mbak, resepnya. Oke, saya lihat dulu, Mbak ya. Oke, nama Mbaknya Mbak Rati, benar? Iya. Umur 23 tahun, Iya. alamatnya di Malang. Iya. Oke, benar. Sebelumnya saya mau tanya, Mbaknya keluhannya apa aja ya? Kemarin itu, Mbak, sampai sekarang sih itu saya merasa capek, lemas, atau pusing. Nggak tahu kenapa. Sebelumnya udah pernah konsumsi obat untuk ngatasin keluhannya tadi? Enggak sih, Mbak, cuman istirahat aja, buat tidur gitu. Oh, seperti itu. Apakah Mbaknya lagi hamil? Iya, Mbak, baru 10 minggu. Oh, seperti itu ya. Kemarin waktu konsultasi sama dokternya bilang apa aja, Mbak? Dokternya sih bilangnya saya tuh kena anemia, Mbak. Kurang darah itu namanya. Oh iya, jadi benar anemia itu memang keluhannya itu ya lemas, pusing, seperti itu ya, Mbak ya. Baik, jadi saya boleh minta waktunya sebentar nggak, Mbak, untuk konfirmasikan dengan dokter terkait? Iya, Mbak, silakan. Oke, sebentar ya, Mbak ya. Oke, Mbak, jadi tadi saya sudah konfirmasi sama dokternya mengenai resepnya tadi. Jadi di sini di resep ini itu ada obat namanya Lestron sama Kaviplex. Jadi sebenarnya yang Lestron ini tidak perlu, jadi cukup Kaviplex saja. Kenapa? Karena Lestron sendiri ini obat untuk yang memiliki kandungan lemah. Sementara untuk Mbak sendiri seperti kandungan Mbak ini
kalau menurut dari penjelasan dokter ini tidak apa-apa, soalnya mbaknya keluhan di mbaknya sendiri gitu ya. Nah kemudian jadi mbak cukup diberikan Kaflex saja. Baik, sebentar ya mbak, saya ambilkan dulu obatnya. Iya mbak. Baik. Oke mbak, ini obatnya Kaflex tablet sebanyak 30 tablet. Jadi boleh saya minta waktunya sebentar untuk konsultasikan, maksudnya untuk konselingin obat ini. Iya mbak. Oke baik, jadi sebenarnya ini obat ini merupakan vitamin untuk mengatasi anemia mbaknya, dan ini aman untuk ibu hamil. Diminumnya 1 kali 1 hari 1 tablet aja, minumnya sesudah makan begitu. Oke baik, mbaknya paham ya? Oke, terus juga saya sarankan mbaknya juga untuk menjaga pola makan, soalnya menjaga pola makan, tidur yang cukup, bisa yang cukup, karena ya dari sini mbaknya kan juga hamil begitu ya. Jadi dijaga pola makannya, dijaga asupan gizinya, dijaga begitu. Iya mbak. Terima kasih banyak. Oke. Sebelumnya apakah Mbak Rati sudah paham? Ya insya Allah sudah. Oke, boleh diulangi lagi Mbak? Ini obat vitamin B, vitamin buat mengatasi anemia saya. Diminumnya 1 kali 1 hari 1 tablet saja sesudah makan. Iya benar. Terserah gitu mbak ya, pagi, siang, malam gitu. Ya terserah, yang senyaman mbaknya saja. Yang penting 1 kali 1 hari saja cukup. Ya, Oke, sepertinya Mbak Rati sudah paham ya apa yang saya sampaikan. Untuk menebus obatnya atau bahasnya akan pergi ke kasir. Oke, terima kasih Mbak ya sebelumnya. Iya. Semoga lekas sembuh. Amin. Saya juga terima kasih banyak ya mbak Iya. penjelasannya. Iya. Saya pulang dulu mbak. Iya. Assalamualaikum.